Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Karunia yang paling kita rindukan adalah kalau kita di dalam kondisi sehat walafiat. Untuk hari Minggu sore seperti biasa yang hadir ke ruangan Anda adalah Bincang Komunikasi. Sekali lagi syukur Alhamdulillah atas karunia Allah ini, dan tentu tidak lupa salam selawat kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita bertemu kelak di saat-saat yang kita rindukan bersama. Untuk hari ini kebetulan sekali kami bisa menghadirkan dua tokoh yang luar biasa yang membuat kita semakin paham, membuka sekat dalam tabung jiwa kita untuk lebih mengerti mengenai banyak hal. Di Bincang Komunikasi, Dr. Laila Munaganim ditemani oleh Ibu Adriati Rafli yang merupakan Wakil Ketua Konsil di Kedokteran tahun 2009 sampai 2014. Beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mona, Bu Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang deh ditemenin dua wanita cantik. Iya, senang juga ketemu sama Mbak Nuning lagi. Iya, 3 calon penghuni surga. Amin. Iya, amin. Baiklah, hari ini Mbak Mona bicara soal yang waktu lalu terkait dengan bagaimana komunikasi antara pasien dan dokter. Itu ada beberapa hal yang terfikirkan juga. Kalau misalnya dokter ingin nyampein berita buruk terus pasiennya kelihatannya bukan orang yang tegar gitu, kayaknya perlu dibahas deh. Iya, betul Mbak Nuning. Jadi kita bahas itu ya? Iya, itu yang akan kita bahas salah satunya ya. Jadi kalau kabar buruk memang harus diterima, apa boleh buat, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Tapi banyak hal lain lagi yang perlu kita simak dari apa yang disampaikan oleh Ibu Adri dan Mbak Mona. Iya. Kan bisa aja kan banyak hal deh yang mungkin 10 sesi juga nggak habis bahasan mengenai bagaimana pasien dan dokter berkomunikasi. Betul. Mau diawali dari mana nih? Nggak sabar deh rasanya. Iya. Mbak Nuning, Bu Adri, Iwa dan Rahmat yang dirahmati Allah. Kita masih ngomongin tentang komunikasi terkait dengan dokter dengan pasien, pasien dengan dokter. Ini isu yang spesifik ya yang kita akan kupas, yaitu kalau lagi ada dokter harus menyampaikan tentang kabar yang boleh dibilang tidak diharapkan, yaitu buruk gitu ya dari kepada pasien. Ternyata pasien itu punya cukup banyak pasien juga yang merasa tidak nyaman karena bukan hanya beritanya buruk gitu ya, tapi juga bagaimana cara menyampaikan dari dokter tersebut. Misalnya kok cepet banget ngomongnya, kok misalnya nggak pakai empati, nggak merasakan bahwa dia itu sedang benar-benar drop gitu ya, atau kok ngomongnya tuh gitu aja, cuek aja gitu, ini masalahnya ini. Padahal pasien itu masih megap gitu ya untuk memahami, aduh gitu ya. Apalagi kalau bunyinya aduh. Oke. Itu berat untuk pasien. Nah, kenapa berat gitu ya? Karena ini adalah sesuatu yang memang kontennya juga berat, tapi juga butuh empati yang besar. Kalau kita lihat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, sebuah lembaga yang memang menerima layanan pengaduan dari pasien kepada dokter terkait dengan layanan kesehatan, layanan kedokteran, itu ternyata lebih dari 50% masalahnya adalah masalah komunikasi gitu. Kalau kita merujuk pada data yang ada di luar negeri, di beberapa negara-negara yang maju bahkan, ternyata masalah komunikasi 80%. Artinya sebenarnya ini masalah yang cukup banyak gitu. Nah, bisa masyarakat menuntut karena misalnya merasa ditinggalkan kalau ada sesuatu yang ternyata salah misalnya gitu ya. Jadi masyarakat nuntut kepada MKDKI, atau misalnya dia punya pandangan harusnya gini-gini tapi dokternya
nggak memberikan perhatian, atau misalnya informasinya nggak cukup, atau misalnya sudut pandang dia nggak dipahami gitu ya. Nah, itu tuntutan-tuntutan yang bisa terjadi karena pasien tidak merasa puas. Sekarang bagaimana terkait dengan kalau dia dokter itu merasa pasien itu merasa dokter nggak care gitu pada saat dia mendengarkan informasi berita buruk. Ada pasien yang pernah cerita ke saya, dokternya ngomongnya cepet banget sih, dia belum ngerti loh apa yang dia omongin. Tapi ternyata dokternya itu menjelaskannya dengan bahasa yang katanya disebut sebagai alien. Pasiennya ngerasa itu sebagai bahasa alien, dokternya ngerasa itu sudah memberikan informasi yang terbaik, atau dokternya juga kelihatannya nggak pakai empati, ngomong aja, dia kan pakai logika, ini sakitnya ini ya jujur aja disampaikan. Sementara pasiennya masih ngomongin banyak emosi, banyak perasaan sakit dan lain sebagainya, jadi ada gap. Nah, kenapa kenapa dokter itu kerap gagal dalam menyampaikan berita buruk gitu ya kepada pasien? Karena bisa jadi ini hasil penelitian, bilangnya dia tidak diajarin gitu ya, atau nggak punya persiapan yang cukup gitu untuk ngomong gitu ya, atau nggak punya pengalaman. Ini ada loh ya, ini hasil-hasil dari research. Atau mau ngomong berita buruk tuh nanti dia takutnya nggak enak gitu bagi pasien, takutnya dimusuhi gitu, atau khawatir pasiennya kehilangan harapan. Jadi sebenarnya bisa jadi pertimbangan dokter untuk tidak menyampaikan atau menyampaikannya tidak tepat itu karena alasan-alasan yang seperti itu. Padahal pasiennya juga merasa khawatir atau tertekan kalau dokternya nggak jujur atau dokternya tidak benar-benar menjaga dengan perasaan kepada pasien, atau pasien juga ngerasa lebih puas kalau dokternya ngomong secara benar gitu. Jadi kemampuan dokter untuk meningkatkan komunikasinya terutama pada saat berita buruk itu perlu dilakukan oleh dokter. Beberapa catatan yang perlu dokter perhatikan adalah ada pasien yang inginnya dokter tuh ngomongnya lebih empati gitu. Misalnya itu tadi pentingnya sentuhan, misalnya diberikan ekspresi wajah yang nggak cuma straight ngomong ini nih masalahnya, tapi ada empati gitu dari gerak tubuhnya yang tertentu, atau juga menyentuh bagian-bagian tertentu, misalnya bagian dadanya atau tangannya misalnya begitu ya. Ini ketika misalnya ini sama jenis kelamin misalnya gitu ya, atau sesuatu yang kira-kira possible lah dilakukan. Atau juga pilihan katanya juga yang kira-kira misalnya ada yang ingin ngomongin yang baik dulu, yang dia baiknya, kemudian baru ngomongin yang tidak baiknya. Itu juga bisa menjadi trik-trik. Dokter harus pandai-pandai cari celah bagaimana ngomongnya untuk menyampaikan berita buruk. Atau juga misalnya harus dia punya waktu untuk menjelaskan, nih kenapa ini begini. Kemudian memberikan keyakinan kepada pasien, yuk kita kerjasama, yuk kita sama-sama mencoba mengupayakan supaya pasien itu juga bisa mandiri gitu untuk untuk menyembuhkan dirinya gitu loh. Jadi meyakinkan pasien bahwa Anda bisa melakukannya, Anda bisa sembuh dan lain sebagainya. Itu juga perlu gitu. Jadi pendekatan spiritual juga perlu, tidak hanya menyatakan nih sakitnya ini kemudian harusnya melakukan seperti ini. Jadi cara-cara menyampaikan berita-berita buruk itu dokter perlu mendalami lagi dari sisi komunikasi. Pasien pun perlu mendalami juga untuk mengatur hatinya, mengatur pikirannya juga gitu ya. Meskipun dia dalam keadaan yang ini gitu. Berempatilah juga pada profesi ini begitu. Itu yang saya pikirkan terkait dengan berita buruk begitu. Perlu nggak ada pendamping pasien itu, Mbak Adri biasanya? Saya kira untuk beberapa penyakit tingkat keparahan penyakit itu beberapa gitu, dan apalagi pasien anak-anak atau pasien orang tua. Betul. Itu anaknya harus mendampingi biar nggak shock. Harusnya iya, dan
hal-hal ya. dan hal-hal yang buruk juga akan terjadi, misalnya meninggal gitu. Dokter yang menangani itu juga harus berempati kepada keluarga pasiennya. Betul. Gitu. Katakan innalillahi, katakan ikut berduka cita. Dan bahkan di daerah saya dengar dokter bahkan datang pada saat Pasien itu tahlilan. meninggal, ya. Pada saat tahlilan juga dia Iya. datang. Saya dengar di daerah ada yang begitu. Itu namanya empati begitu terhadap pasien dan terhadap keluarga pasien. Saya kira itu satu hal yang baik untuk pasien dan saya kira buat dokter itu sendiri ibadah kan. Kalau seandainya Mbak Mona harus dilakukan sesuatu, misalnya seperti operasi gitu Mbak Adri, tetapi ada konsekuensi logis dari setelah operasi itu perlu dijelaskan detail atau? Iya, perlu. Jadi dokter perlu memberikan penjelasan yang cukup begitu ya. Bahkan itu ada di dalam undang-undang. Tapi kita juga harus memahami kondisi di negara kita juga gitu ya. Dokter juga kalau misalnya pasiennya banyak banget yang perlu bantuan dari dokter tersebut, gimana ya caranya mengefektifkan dengan waktu yang minimum itu gitu. Dokter harus sadar bahwa itu dia harus cari solusi untuk menyampaikan. Misalnya dia memastikan misalnya ya dengan tim dari medis itu misalnya ada perawat dan lain sebagainya yang memastikan siapa ya orang yang bisa dapat penjelasan gitu ya kan. Jangan sampai misalnya dia orangnya nanti satu keluarganya yang ini jelasin nanti dia nggak jelas datang lagi Repot jadinya. jadi dua-duanya juga ngerasa nggak nyaman gitu ya kan. Dokter juga waktunya sangat terbatas gitu. Jadi makanya harus ada pasien juga harus benar-benar memilih orang yang memang cukup tepat untuk mendengarkan dan dia juga harus siap untuk oke, pertanyaannya ini apalagi terkait dengan berita buruk gitu ya. Bagaimana perawatannya, apa yang harus dilakukan. Dua-duanya harus meningkatkan. Bisa jadi pasiennya justru tambah down karena kabar buruknya itu kalau nggak didampingi siapa yang lebih memahami. Kalau kembali ke pertanyaan tadi Mbak Adri, kalau misalnya operasi otak harus dilakukan, itu kan efeknya panjang. Ada yang kemudian menjadi bla bla bla, ada yang kehilangan penglihatan, ada yang jadi tidak sempurna lagi berpikirnya. Yang seperti ini biasanya juga dikomunikasikan dengan jelas sama pasien. Jadi memang beberapa penyakit berisiko, beberapa tindakan dokter berisiko, dan risiko itu harus disampaikan. Kalau dokter itu melihat pasien yang kelihatan nggak mampu menerima, keluarga pasien harus hadir dan itu katakan seluruh prognosis maksudnya perjalanan penyakit ini seperti kanker itu kan kelihatan perjalanan penyakit bahwa ini akan memburuk dalam 6 bulan dia akan habis misalnya gitu. Itu harus dikatakan kepada keluarga pasien. Terserah keluarganya akan menceritakan kepada pasiennya atau tidak. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa lagi dilakukan. Harus semuanya diceritakan oleh dokter dengan jelas, dengan jelas dan kelihatannya dalam bahasa yang dimengerti oleh keluarga pasien itu. Memang kata-kata waktu dan lain-lain itu kan prediksi dari ilmu kedokteran sendiri dan sering betul tepat. Tapi ya namanya itu juga semua karena Allah, bisa juga itu meleset. Nah, tapi itu katakan sesuai dengan ilmu kedokteran bahwa itu perjalanan penyakit akan sampai di sini. Keluarga pasien akan menerima buruk atau baik dan silahkan dia mencari pendapat lain. Boleh. Kalau dia mau mencari pendapat lain, silahkan dokter akan merujuk dan memberikan keterangan keterangan medis yang sudah dilakukan di situ. Saya kira itu ya siklus hidup ya. Mas datang ke dokter bukan dijamin sembuh kan. Bisa sembuh, bisa nggak sembuh, bisa mati, bisa segala macam mungkin. Jadi itu harusnya memang dilakukan semua dengan niat baik, dokternya niatnya baik, pasiennya juga keluarga pasiennya niat baik. Apapun yang menjadi keputusan terakhir memang Allah, tapi dokter sesuai dengan keilmuannya dia akan mengatakan apa yang sesungguhnya. Kalau ini Mbak Mona, saya pernah dengar dari beberapa teman,
dokter ngasih nomor telepon keren banget kalau mau ini, tapi tidak telepon ya, hanya sekedar WA atau SMS untuk perkembangannya, dan jawabannya juga bisa nanti. Tapi bahwa beliau atau sang dokter ini bersedia menerima komunikasi, itu keren banget. Itu sekarang udah membudaya juga kali ya, karena gampangnya WA dan segala macamnya itu. Saya pernah waktu itu saya harus periksa lab. Waktu periksa lab itu hasilnya A atau B gitu kan, ya artinya ada jawaban yang A atau B. Dokternya memberikan nomor telepon dan saya diperbolehkan membuka hasil lab, dan saya hanya melaporkan apa hasil lab itu, A atau B. Hanya itu, karena dokternya bilang kalau A mungkin harus kembali. Jadi pada saat saya membuka hasil lab itu, saya tahu jawabannya A atau B, saya telepon, saya kabarkan, dan dokter bilang cukup. Jadi saya berarti baik lah artinya, dan nggak perlu kembali. Itu meringankan saya. Kalau saya bawa surat hasil lab itu hanya untuk itu, saya harus bayar lagi seperti tarifnya. Lalu dokter mengatakan saya nggak masalah, itu kan memberatkan saya. Tapi dokter melakukan itu, meringankan saya, memberikan nomor telepon. Saya kira hal-hal seperti itu satu hal yang keren banget ya. Kalaupun dibilang keren banget, tapi itu memang haknya juga kita diringankan. Dan andai kata itu dia tidak lakukan, menurut saya itu jelek banget gitu loh. Ya, dengan catatan seperti yang kawan saya tadi, jangan telepon, karena kalau telepon mungkin nggak diangkat, bukan berarti nggak mau kan, tapi karena sibuk. Tapi kalau lewat WA atau lewat SMS, bisa jadi nanti jawabnya entar kan, keren. Betul. Atau kita nanya ya, dokter akan praktek nggak hari ini gitu kan. Jadi dia akan jawab ya atau tidak, saya lagi di luar kota kan, saya nggak capek-capek datang ke sana. Saya kira itu hubungan itu harus ada sejauh digunakan sebetul-betulnya hanya singkat, hanya untuk keperluan itu. Jangan dipergunakan untuk yang lain, bukan diskusi. Subhanallah. Jadi wahai para dokter, andai kata memang itu memudahkan pasien-pasien yang sangat berharap dengan Anda, dan Anda juga merasa bahwa it's okay dengan hanya sekedar informasi kayak gitu, kayaknya saya atas nama pasien bilang terima kasih. Betul Mbak Nuning. Jadi kita harus tahu bahwa proses dokter bertemu dengan pasien itu ada, praktek kedokteran itu ada serangkaian proses loh. Yang pertama dia harus ngelihat secara fisik tuh kayak gimana sih si pasien ini kondisinya gitu. Kemudian dia harus wawancara, ya kan. Kemudian dia harus melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian kalau nggak cukup pemeriksaan fisik, harus ditambahin sama data-data penunjang misalnya gitu, pemeriksaan penunjang. Kemudian harus ada diagnosis, harus ada penjelasan, harus ada misalnya tindakan dan sebagainya. Jadi ada proses. Jadi jangan pasien akhirnya menyederhanakan bahwa yaudah deh semuanya pakai ini aja. Nah kalau itu memang harus. Jadi kalau misalnya bertanya sedikit-sedikit itu boleh. Jadi pasien jangan berpikir udah deh saya kan punya nomor telepon dokter, berarti saya bisa aja nanya-nanya semuanya. Jangan nanya-nanya. Bukan untuk anytime telepon dokter. Bukan seperti itu gitu. Dokter tapi punya kalau hak untuk istirahat. Seperti misalnya betul, dan itu proses yang harus dia jalanin. Kalaupun misalnya cuman tadi ada sesuatu yang memang daripada kita ngabisin waktu ke sana dan lain sebagainya, males deh gitu ya, itu juga. Dan kita juga nggak minta sesuatu yang lebih kok, cuman itu bener. Terima kasih banget dokter kalau mau melakukan seperti itu begitu. Ya, kemudian Bu Andri ataupun juga Mbak Mona, kalau terkait dengan kan kadang-kadang yang kita derita tidak bisa ditangani dokter umum, tapi harus ditangani dokter lain, meskipun di rumah sakit yang sama, dirujukan gitu. Itu biasanya di antara mereka itu ada komunikasi juga nggak sih? Oh iya, itu ada etika atau ada aturan kedokterannya, SOP rumah sakitnya, bahwa satu penyakit bisa saja harus dirujuk karena kompetensi dokter ini nggak cukup ya untuk ini. Jadi bisa ke dokter dalam satu rumah sakit, bisa di luar rumah sakit, bisa begitu. Jadi memang tergantung. Kalau di rumah sakit itu memang terhalang peralatan, terhalang kemampuan dokternya, itu dokter memang wajib merujuknya dan memberikan keterangan tentang pasien ini seperti apa. Dan setelah dirujuk, dokter di sana yang dirujuk itu harus mengembalikan lagi informasinya kepada dokter yang merujuk, menceritakan tentang kondisi ini ternyata
penyakitnya ABC dan sudah ditangani ABC dan keadaannya sudah gini, itu dia laporkan kepada yang merujuk. Karena dokter yang merujuk itu ingin tahu tentang keadaan Bagaimana pasien kelanjutannya. itu dan ingin tahu juga, bisa juga jadi ilmu buat dia. Ternyata penyakit itu ada begitu, pengobatannya kayak begini begitu. Saya kira itu satu hal regulasi antar dokter. Jadi dokter itu memang kerja dalam timnya. Nggak bisa sendiri, bisa dalam tim. Jadi memang itu ada aturannya, ada etikanya. Mereka itu adalah bagian daripada proses penyembuhan tadi ya. Jadi jangan khawatir kalau dirujuk itu terus lantas tidak ada nol lagi nih aku dong ke dokter ini, tidak seperti dibawakan, itu ya. rekam medisnya dibawa. Rekam medisnya dibawa dan sebagainya. Kalau bahkan keluar negeri bisa. Rujukan bisa, keluar negeri bisa, juga bisa. Ya? Dan dibawa mereka juga tetap masih dalam bahasa Inggris bisa dibuatkan surat pengantarnya. Iya. Jadi ahlinya yang akan menangani penyakit yang memang perlu disembuhkan tadi. Dan rujukan itu bisa karena dokternya yang merujuk, bisa juga pasien yang menginginkan. Dok, saya ingin berobat ke luar negeri misalnya. Jadi dokternya akan membuatkan keterangan tentang dia. Dokter harus membuatkan keterangan. Jadi nggak dari nol lagi semua pemeriksaan di sana ya. Betul. Mbak Wana mau nambahin? Iya, kalau tertarik untuk tahu terkait dengan permasalahan dokter dan pasien, kebetulan ini ada satu buku yang saya tulis, tapi Bu Adri juga ada di sini menjelaskan tentang banyak hal tentang komunikasi dokter pasien. Ini bisa di zoom nggak? Bisa supaya kalau tertarik ini bisa jadi referensi begitu ya. Oke. Jadi kalau dokter sama pasien hubungannya makin baik, ada trust, ada juga hubungan Jadi pembinaan hubungan itu jangan setelah ketemu gitu aja terus bye-bye gitu. Justru itu yang tadi saya setuju sama omongan Bu Adri. Binalah hubungan baik itu sehingga kan kita nggak ketemunya cuma sekali, bisa saja dalam hidup kita ketemu lagi gitu. Itu udah enak hubungannya. Terus yang kayak tadi yang dok aku mau nanya sedikit saja misalnya begitu ya, dan dokter merasa oke, kalau dokter ngerasa ini memang perlu ke sini ya udah dia akan kasih tahu ke sini. Tapi kalau ini udahlah dikasih ini aja misalnya begitu, itu dia bisa memberikan ini ketika misalnya memang benar-benar diperlukan atau dalam situasi yang memang sangat kritis misalnya gitu ya. Support pertama yang perlu dilakukan itu juga sudah bisa diberikan oleh dokter gitu. Itu bagus untuk kita miliki dibandingkan sama kita lakukan treatment sendiri pada saat kritis misalnya, sementara kita nggak punya guidance apapun yang tentang medical gitu loh. Hubungan-hubungan itu harus kita jaga gitu dalam hubungan dokter pasien. Tadi saya tambahkan sedikit tentang dokter bekerja sama dengan dokter lain. Jadi bukan hanya merujuk dan terlepas, tapi bisa juga merujuk tapi masih dalam tim. Jadi dokter penanggung jawab pasiennya tetap, ini orangnya, dokter ini misalnya penyakit dalam, dia merujuk ke yang super spesialisnya, misalnya penyakit paru atau penyakit jantung, tapi harus di dalam satu tim. Jadi mereka akan membahasnya dalam satu tim work dalam rumah sakit itu. Nanti mereka akan mengobati juga satu tangan, artinya obatnya dari satu dokter ini, bukan tiap dokter memberikan obat, memberikan diagnosa. Nanti semua dia akan lapornya ke penanggung jawab, lalu nanti akan memberikan obatnya dari satu tempat. Jadi ada pembahasan yang dalam satu tim. Jadi pengobatannya memang banyak teamwork ya. Sempurna ya, bukan masing-masing tubuh kita dibelah-belah. Memang jadi satu tubuh kita gitu. Bisa dalam satu teamwork rumah sakit, bisa juga teamwork ini mengirimnya lagi ke rumah sakit lain yang lebih kompeten. Saya kira itu adalah regulasi yang ada, SOP yang ada, yang harus dipatuhi oleh dokter juga. Dan rumah sakit dengan dokter-dokter yang penuh kepedulian seperti ini, itu tentu sudah menjadi bagian daripada etika kedokteran yang pastinya kita nggak usah khawatir bahwa akan terjadi hal-hal yang merugikan dan sebagainya. Mbak Mona, sekarang ini kan medsos itu sudah sangat luar biasa bergerak, melebar dan segala macamnya. Terkait dengan hubungan antara pasien dan dokter, rasanya juga sudah mulai bertumbuh ya.
bergerak luar biasa. Tapi bahasan ini akan kita lanjutkan nanti sesudah jeda yang akan kami berikan. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu yang meninggalkan kesempatan untuk menyimak ini, silakan. Kami kembali sesudah jeda berikut. Rasil TV untuk Islam yang satu. Terima kasih ikhwan akhwat yang disayang Allah. Kami bertiga, saya bersama dengan Mbak Mona dan Mbak Adri, siap untuk lanjutkan kembali obrolan terkait dengan gimana sih komunikasi antara pasien dan dokter terkait dengan, kalau tadi di bagian belakang, sekarang medsos sudah luar biasa ya Mbak. Betul. Ya? Apa sih yang bisa dimanfaatkan untuk membuat yang namanya gadget medsos ini sesuatu yang sangat berarti dan membantu serta mendukung kegiatan keingintahuan kita terkait dengan kesehatan kita. Iya Mbak Nuning, sekarang ini kalau tren industri sekarang ini orang menyebutnya industri 4.0 gitu ya. Di sini cyber sudah ada dalam kehidupan kita. Network, internet, gadget, udah deh semuanya itu ada di sana gitu ya. Dalam bilangan detik. Dalam bilangan detik, klik gitu ya, kita bisa tembus kemana-mana. Iya. Manusia bertemu dengan kehidupan cyber, nah begitulah. Semuanya menjadi terintegrasi. Kita bisa hubungan sama berbagai negara, semuanya di customize gitu ya. Kemudian juga otomatis bisa segala sesuatunya. Nah, bagaimana dengan kehidupan itu dihubungkan dengan kedokteran gitu ya? Kita mendapat banyak manfaat dari teknologi yang berkembang itu. Misalnya aksesnya jadi lebih terbuka, efektif cost-nya, kemudian juga healthcare-nya jadi lebih terintegrasi, pakai mesin. Bahkan kita tahu ada yang namanya Sofia, Bu Adri tahu ya Sofia ya? Robot pertama yang mendapat kewarganegaraan dari Saudi. Luar biasa, robot dapat kewarganegaraan dari Saudi. Jadi dokter sekarang ini sudah pakai robotik dan lain sebagainya. Luar biasa, dan itu bisa jadi dari distance ya, dari jarak dan lain sebagainya. Cost-nya juga bisa jadi lebih murah, atau kalau bisa jadi lebih mahal atau bisa jadi lebih murah. Video conference dokter dari sini ke dokter, kita nggak bisa mengabaikan itu. Dokter dengan dokter ya, komunikasi dokter dengan dokter ya itu. Kemudian dokter dengan pasien, sudah mulai ada telemedicine dokter dengan pasien di luar dan lain sebagainya. Radioterapi dan lain sebagainya gitu ya. Ada sekarang kita tahu app dokter pakai pasien pakai app ya. Misalnya berapa suhu badannya, tinggal dicek. Oke, cek blood pressure dan lain sebagainya ya. Deteksi depresi sampai ada app-nya dan lain sebagainya. Perkembangan itu kita nggak bisa abaikan. Ada pasien terhubung dengan pasien, ada app-nya juga gitu ya. Itu luar biasa perkembangannya. Nah, untuk situasi yang seperti itu kita harus punya kesadaran bahwa pasien perlu semakin cerdas, dokter perlu semakin cerdas. Aturannya kita sedang siapkan gitu ya. Gimana caranya supaya hubungan tersebut memberikan keamanan kepada pasien dan juga kenyamanan kepada dua-duanya gitu. Jadi dokter itu tidak menjadi pasien tidak percaya saja begitu, sementara informasinya atau data untuk pembuatan keputusan dokter mendiagnosis nggak cukup misalnya begitu. Ngomong-ngomong aja begitu, tapi nggak cukup datanya sehingga pasien dirugikan. Nah, itu yang harus kita sedang persiapkan regulasinya juga begitu ya di Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi pasien juga harus cerdas, jangan sekarang ini pasien ya kirim-kirim
semua informasi misalnya ya, setiap hari coba deh buka WhatsApp, buka Dapat dari Facebook. mana aja dikirim. Jeder dikirim. Kayaknya dia tuh tahu ini itu, padahal belum tentu bener gitu. Jadi pasien tolong tidak menggunakan informasi begitu saja untuk menyampaikan, sementara dia nggak ngerti gitu. Belum tentu juga yang terima cerdas. Yang terima begitu nanti aja, dipakai langsung. Oh, saya harus minum ini ya, saya harus minum ini. ternyata ya merugikan. Jadi kesehatan dihubungkan dengan perkembangan teknologi itu juga semuanya harus cerdas deh, semuanya harus pinter gitu, semuanya harus meningkatkan pemahamannya. Dokter pun juga harus jadi dia juga harus hati-hati, jangan sampai misalnya pasien kirimin di Facebook, "Dok, aku sakit ini," terus dia sebutin saya begini. Ini kan bukan forum yang tepat begitu. Harus ada mekanisme yang tepat untuk berhubungan antara menyampaikan penyakitnya bukan itu ruangnya gitu loh. Jadi harus ada mekanismenya gitu. Gimana caranya, di mana tepatnya, sampai sakit apa dan lain sebagainya, itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu sedang diatur. Itu sedang kita sama-sama. Kan ini kan teknologinya berkembang dengan cepat gitu ya. Kita juga harus memperhatikan hal-hal Masuk ke majelis itu. kehormatan juga. Itu sedang dipersiapkan lah untuk pengaturannya gitu ya. Makin orang makin mau ngerjain semuanya sendiri, tapi dia juga harus sadar, jangan-jangan pasien misalnya sekarang ini belajar sendiri tentang penyakitnya, dan dia kadang-kadang datang ke dokter tuh bilang begini, "Dok, dari yang saya tahu, aku kayaknya ini deh sakitnya deh, soalnya begini." Dia taunya begitu saja gitu. Padahal dokter itu pakai proses panjang untuk sampai kepada keputusan tertentu gitu. Jadi pasien juga harus bijak, dokter juga harus bijak gitu dengan penggunaan teknologi seperti itu. Itu yang saya rasa kita harus sama-sama berkembang ke arah sana. Dunianya sekarang ini udah tren digital, mau nggak mau kita akan ke situ, tetapi dengan catatan seperti yang Mbak Mona bilang tadi. Kalau Anda kemudian jadi cerdas, tahu makanan yang nggak sehat, tahu istirahat yang ideal untuk fisik kita, itu pasti akan sangat membantu. Dan dunia digital memang memudahkan banyak hal. Asal jangan gampang kemakan informasi, tidak disaring lagi, terus jadilah dokter sendiri. Mbak Adri ada pengalaman terkait dengan ini? Kalau saya sendiri rasanya enggak semua hal-hal pengobatan bisa dilakukan didelegasikan melalui media. Setuju. Menurut saya tadi ada dokter harus empati. Dari mana empati kalau yang ketemu cuma fotonya nggak tahu benar tahu bohong. Betul. Gimana dokter bisa tahu kalau nggak menyentuh pasiennya? Beberapa memang dari sentuhan bisa terasa bahwa orang ini bohong atau benar gitu ya. Tapi kalau dia dari lewat medsos kan bisa bukan orang itu, bisa siapa aja yang bisa mengirim. Dan saya kira harusnya regulasi dibuat, bukan hanya untuk dokter ya. Kalau dokternya regulasinya sih jelas aja, mungkin yang ginian nggak usah diladenin kali gitu, regulasinya begitu kali ya. Si pasien sih boleh aja dia bermimpi-mimpi tentang pengobatan digital gitu ya. Boleh aja mimpi, tapi dokter kan harusnya juga harus fix ya dalam membuat rencana pengobatan itu. Dia harus firm gitu, nggak bisa berkembangnya ilmu teknologi media sosial terus ilmu kedokteran juga bisa ngobatin cara begitu. Saya kira ada beberapa yang memang nggak bisa tanpa tatap, tanpa sentuhan, tanpa body contact. Saya kira nggak bisa. Tapi beberapa saya juga pernah tahu teman saya seorang profesor ngobatin pasien jarak jauh ada di Irian yang sangat susah untuk, cuman untungnya komunikasi lewat handphone bisa. Jadi kirim foto keadaan paru-parunya, keadaannya difoto terus dikirim ke profesornya karena ini muridnya. Itu tempatnya jauh dari mana-mana, kalau nunggu dikirim mati nih orang. Akhirnya sih untung bagus betul, gitu ya, untung bagus. Si dokter kasih perintah ABC, saya ngedengerin itu waktu itu. Dia kasih perintah ABC dan itu dengan alat seadanya dia lakukan, selamat itu pasien. Alhamdulillah. Saya pikir itu bantuan itu penting. Kayak gitu boleh dipakai menurut saya.
Tapi kalau yang nanya-nanya tadi seperti itu beda seperti ya. itu tadi bahwa saya sakitnya gini gitu dokter nggak usah ladenin aja lebih baik. Exactly. Jadi dokter itu harus tahu di mana sih tepatnya. Ini kan ada privacy, ada hak, ada data diri yang atau ada apa ya? Misalnya ngomongin saya sakit ini misalnya ya. Terus diumbar begitu, belum tentu anaknya juga enak dengerinnya, keluarganya juga enak gitu loh. Jadi hal-hal makanya bijaklah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini sudah ada di depan kita. Jangan sampai kita memanfaatkannya dengan salah gitu. Seperti misalnya setiap hari Mbak Nuning, Bu Adri, coba setiap hari kita akan dapat dari sosial media tentang ini pakainya ini loh dan lain sebagainya. Ngerti nggak kita gitu loh? Kalau kita memang memahami, oke, tapi kalau kita tidak memahami ini tidak terlalu tepat gitu loh. Jangan-jangan kita ikut menyesatkan gitu atau menimbulkan masalah. Kalau menyebarkannya lagi ke pasien orang perlu lain. cerdas, pasien perlu bijak dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dokter pun perlu demikian. Jangan sampai dia nanya macam-macam, misalnya, aku follow dokter ini deh misalnya gitu ya. Terus nanti dia tanya macam-macam, ngomongin data-data yang terbuka dan lain sebagainya. Itu kan sensitif gitu. Atau dokter melakukan seperti itu belum tepat saat ini. Gitu. Maksudnya ada media-media. Kalau ada tulisan misalnya bisa konsultasi dengan dokter X di halaman-halaman medsos itu, dan itu bukan cuma satu dokter tapi beberapa yang bisa pilih segala macam, itu kayak gitu termasuk dalam bahasan. Iya, kita sedang merancang regulasinya, tapi minimal begini. Kalau dalam konteks konsultasi ngomongin, nanyain hal-hal yang mendasar, misalnya mungkin masih bisa konsultasi, bukan praktek kedokteran gitu ya, konsultasi aja, Bahasannya jadi nanyain gitu kan. kalau ya umum lah gitu, pengetahuan lah gitu ya. Itu pun juga harus berhati-hati tempatnya, forumnya gitu. Jangan sampai misalnya nanti menjadi di tempat yang salah gitu ya. Jadi orang jadi mikirnya yang salah atau interpretasinya bisa jadi salah gitu. Atau misalnya menyampaikan fotonya ini sakitnya begini di-upload misalnya, waduh itu bisa jadi berbahaya begitu ya. Jadi bijaklah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dokter pun juga harus sadar bahwa jadi ini ada namanya paradoks, privacy paradox. Dia bilang aku nggak mau informasiku terbuka, tapi dia secara sukarela membukanya begitu. Itu nyeselnya entar gitu loh. Jadi urusan mediko tolong deh berhati-hati karena ini menyangkut banyak hal, menyangkut etika, menyangkut bisa jadi salah. Ini kan masalah komunikasi. Informasinya tuh bisa jadi beda gitu interpretasinya. Nulisnya aja cuma sedikit misalnya gitu. Jadi bisa jadi banyak hal yang harus kita perhatikan gitu. Danger. Atau misalnya gini, dia datang ke dokter Bu Adri, terus nanti foto-foto dokternya lagi melakukan tindakan, difotoin dokternya, disebarin. Aduh please jangan deh. Nggak boleh. Nggak Itu boleh. kan ada aturannya. Ada aturannya. Nggak bisa, makanya. dokternya nggak boleh dong di ruang. Tapi sih saya pikir emang kalau sakit sampai kapanpun orang mau ke depan komputer. Sakit kan mau ke dokter kan. Iya. Nggak akan berkembang kalau saya bilang sih. Karena orang sakit akan ketemu dokter, ketemu orang yang akan ngobatin, bukan komputer kan. Biasanya yang berselancar tuh yang cuman ingin tahu saja, bukan yang sehat sakit. mungkin dia. Kalau sakit pasti nyari dokter, bukan nyari komputer. Betul. Terus kalau ini Mbak Mona, tadi di awal, sekarang ini banyak sekali beredar alat-alat untuk membuat kita mampu mendeteksi hal-hal yang standar sederhana seperti tadi Mbak Mona bilang tensi, apa segala macam itu kan Gula untuk darah. gula darah, maksudnya App misalnya gitu ya. app maksudnya itu seberapa jauh membuat kita merasa nyaman sih. Kecemasan kita kan, aku cek nggak apa-apa kok ini, aku cek nggak apa-apa kok ini, gitu kan? Atau gimana? Yang perlu kita cek adalah apakah akurasinya cukup baik Dari gitu benda kan, itu, dari dari benda alat itu. itu. Kita harus tes lagi apakah
misalnya pakai alat yang biasa digunakan secara konvensional, misalnya alatnya itu misalnya sama alat yang dari handphone tadi gitu ya, mana sih tingkat akurasinya. Makanya kita harus juga ngelihat apakah yang ini sama yang aslinya itu ada gapnya tinggi. Biasanya ada sih gitu ya. Itu yang harus kita harus cerdas gitu loh, jangan segala-gala percaya. Tapi sebagai deteksi awal, menurut saya nggak apa-apa juga. Misalnya di jalan ya, jalan aja, jalan raya aja, kadang-kadang salah gitu ya kan? Nah itu kan kita, ya kan? Pakai Waze atau pakai yang lain lah, itu kan bisa jadi beda-beda, ya kan? Yang jelas kalau kita mau cek dengan itu bolehlah, tapi 3 bulan sekali rutin misalnya ke lab atau ke dokter yang kalau kita dalam kondisi tanda petik tidak sehat segar bugar seperti hari-harinya biasa. Untuk mungkin untuk apa ya, preventif gitu ya, untuk tahu dan lain sebagainya masih boleh. Tapi kalau untuk sampai pengobatan menurut saya tolong deh benar-benar ya, jangan mengandalkan. Ini ruang ini untuk sharing juga bahwa masyarakat ayo dong cerdas gitu loh dalam mengkonsumsi layanan kesehatan itu sebaik mungkin, sebijak mungkin, setepat mungkin gitu. Gimana caranya? Jangan udahlah ada tawaran ini atau pengobatan sendiri. Udah banyak tuh pengobatan sendiri. Cari aja di sini. Oh saya ngerasain sakit ini ya udah pakai ini. Nah, gitu loh. Ada sih hal-hal yang bisa ngukur sendiri kan, kita emang dokter yang nganjurkan tes ya itunya ya, karena naik turunnya darah kan suka nggak tentu kan, jadi itu cek aja gitu misalnya. Tapi kan ada yang harus dicek di dokter karena itu kondisi pengecekan itu juga tergantung pengecekan pada saat dia lagi capek, lagi dia berdebar-debar, dia apa itu beda lagi tensinya. Jadi cara ngukurnya apanya semua dokter yang tahu juga keadaan pasiennya. Tapi kalau untuk rutin aja pengen tahu, kecek aja gula darah kita beberapa bulan meriksa sekian, jadi sekarang sekian. Apabila perlu kita harus balik ke dokter. Itu sih sekedar alat bantu boleh, tapi bukan alat yang dipercaya. Kita nggak abai sama sekali gitu ya terhadap kondisi alat kita. Bantu ya, bukan alat yang kita pegang percaya. Di beberapa negara sudah ada regulasi Mbak Nuning bahwa kalau mau berhubungan sama dokter melalui teknologi itu melalui platform yang tertentu, bukan platform-platform sosial gitu, misalnya YouTube, blog misalnya gitu ya, atau Twitter, Instagram, Facebook. Itu belum tentu tepat gitu loh. Jadi biasanya ada, tapi sampai sejauh mana? Barangkali yang memang perlu penanganan sampai berjumpa itu juga harus dilakukan gitu loh. Jadi misalnya yang minor-minor lah, misalnya apa gitu mungkin gitu. Itu sedang perhatikan. Jadi dengan adanya teknologi yang berkembang ini, be smart patient. Jadi dokter itu jadi pasien yang cerdas. Bukan berarti memilah-milih. Menjadi dokternya diri sendiri, nggak gitu kan? Cerdas bukan artinya sok tahu. Betul. Ya, itu bagian yang harus diedukasi kepada masyarakat. Tahu boleh, tahu banyak boleh, tapi bukan berarti dia lantas bisa mendokteri dirinya sendiri seperti itu. Betul. Dan sekarang ini dunia di jari saya. Dengan adanya perkembangan ini sekarang ini, manusia itu bisa jadi produsen dan konsumen informasi. Nah, karena kita memiliki hak, kita bisa kirim kok informasi kemana aja di belahan dunia ini melalui teknologi yang sekarang ini. Jangan jadi produsen yang hoax gitu ya, produsen ngasih informasi yang ternyata salah gitu. Mungkin kita bukan ahlinya, nggak tahu kalau itu salah. Yang mengkonsumsi juga harus cerdas, milah-milih gitu. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan bahwa kita adalah orang yang perlu bertanggung jawab terhadap diri kita gitu. Mbak Adri, kalau terkait dengan kemarin kita bahas tentang obat-obatan yang dokter resepkan, itu ada nggak pengalaman terkait dengan ini harusnya sebelum makan atau sesudah makan tapi diabaikan pasien? Efeknya akan seperti apa gitu? Karena kebanyakan udah minum obat aja habis makan. Padahal ada yang sebelumnya kan? Betul, itu
kalau ada aturan seperti itu patuh. Karena dokter maksudnya juga ada. Kenapa disuruh sebelum makan? Karena kalau dia tidak makan pada saat dia harus makan obat selanjutnya, itu bisa iritasi lambungnya karena obat itu keras mungkin. Makanya dikasih obat yang mengalasi obat yang selanjutnya. Maka dia harus patuhi tahapan-tahapan itu. Kalau dia nggak patuhi ya risikonya nanti katanya mahnya sakit apa semua. Emang itu semua peraturan itu ada maksudnya. Memang dokter juga harusnya menjelaskan, ibu harus minum ini sebelumnya, ini sesudahnya. Kenapa? Karena anu. Sehingga pasien ngerti alasannya apa dimakan sebelumnya, alasannya apa dimakan sesudahnya. Saya kira itu harusnya memang ada penjelasan yang kuat sehingga pasien mengerti. Kalau pasien yang melanggar, risiko tanggung sendiri. Tapi yang jelas kalau di resep pasti ditulis sesudah ditulis jelas. Dan itu nanti akan ditulis ulang oleh apotek di tempat obatnya. Betul. Apakah sesudah atau sebelum? Jelas, betul. Yang sayangnya itu sampai di rumah dikeluarin, dipindahin pagi, tempatnya. Ini minum malam tapi nggak diingat ini sesudah atau sebelum makan. Iya. Saya kira satu lagi ya, bukan hanya hubungan dokter pasien ya. Dan selalu dokter disalahkan, ya. Selalu begitu. Saya pikir ada juga regulasi rumah sakit ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan pengobatan. Jadi bukan dokternya sudah benar gitu loh, tapi rumah sakit SOP-nya juga nggak jelas. Ada dokter cuti gitu ya, penggantinya siapa gitu nggak tertulis, nggak apa. Jadi pasien kehilangan jejak, kehilangan apa. Nanti kalau ada apa-apa, pasiennya pasti nyalahin dokter yang awal. Nah, banyak hal yang harusnya semua tim ya, baik rumah sakit, dokter, pasien, semua punya andil untuk sembuh. Nggak bisa hanya pasien sendiri, nggak bisa hanya pasien rumah sakit sendiri atau dokter sendiri. Semua punya kontribusi gitu untuk kesembuhan itu, sehingga semua harus optimal melakukan penyembuhan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau ada dokter yang kehilangan empati simpati karena memang karakternya seperti itu, attitude-nya ada banyak. Ada. Terus kita sebagai pasien untuk tidak menjadi terabai atau terugikan karena karakter dokter yang seperti ini, harus kita lakukan? Pindah. Dia nggak bisa dipaksa untuk jelasin dong dok, gini-gini nggak mungkin ya. Kalau udah sekali dua kali dia masih begitu, lebih baik move on. Pasien punya hak untuk pindah dokter, dan itu jadi risiko bagi dia untuk belajar lagi karena ini bukan gifted, ini bukan dibawa beserta kelahiran, ini ada sesuatu yang dipelajari, kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Juga jangan percaya kalau antrian panjang artinya dokter baik gitu loh. Betul. Jangan percaya begitu. Cari dokter sepi belum tentu nggak baik. Ya. Bahkan bisa dialognya menarik ya, lebih waktunya informatif cukup begitu. Di dalam kuliah kedokteran ada nggak sih materi komunikasi? Iya, itu menjadi ada istilahnya. SKDI. Bukan. Itu komunikasi itu adalah menjadi saya lupa lagi. Dan seni kedokteran itu. Bukan. Ada istilahnya. Jadi itu kok ada saya jadi lupa. Saya kok lupa ada ya. di standar kompetensi. Ada ya, yang jelas jadi semua, itu dalam kurikulum. Semua sudah dibekali dengan semua itu, tetapi kembali kepada karakter apakah masing-masing cukup atau tidak yang dilakukan dalam prosesnya itu pertanyaan lainnya. Tapi itu ada, cuman maksudnya ada harus diajarin. Apakah diajarin prosesnya cukup apa enggak? Itu yang harus dikerjain sama-sama gitu. Itu kurikulumnya ada, di dalam kurikulum kedokteran, pendidikan kedokteran ada, komunikasi dengan pasien, komunikasi antar dokter sendiri, komunikasi dalam tim dokter, itu semua komunikasi itu ada di dalam kurikulum pendidikan Fakultas Kedokteran. Kalau di rumah sakit selalu kita jumpai kotak untuk memberikan nilai. Saran atau nilai, misalnya di ini A, B atau C nilainya gitu. Kalau sebagai pasien kita aware terhadap hal ini, tentu akan membantu perbaikan ya. Dan kadang-kadang orang nulis aja atau AA aja, padahal kemungkinan bisa jadi tidak seperti itu. Itu seberapa penting menurut Mbak Adri? Penilaian respon daripada pasien yang diminta. Saya kira kan itu anonim ya. Jujur aja lebih baik pasien. Kalau memang nggak baik, tulis nggak baik. Kalau
tulis baik sekali ya tulis baik sekali. Toh anonim ya, Toh nggak ada anonim. efek apa-apa. Karena anonim saya kira nggak ada yang kembali ke dia gitu. Saya setuju Mbak Nuning kalau itu dikembangkan karena kebanyakan penilaian itu kepada pelayanan rumah sakit, Bukan pelayanan dokternya. non-dokter. Padahal itu adalah refleksi yang sangat mencerahkan, mencerdaskan, dan membangun gitu. Berarti ditambah satu kotak lagi about the doctor gitu ya. Oke, kita konklusikan apa yang Iya. kita bahas hari ini, silakan. Iya, saya konklusi dari dialog kita ini pertama, dokter dan pasien dua-duanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya. Penting banget gitu ya, sehingga ada kepercayaan, ada hubungan baik, kemudian juga meminimalisir potensi tuntutan atas ketidakpuasan, kemudian juga adanya penyelesaian dari kalau ada masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan adanya komunikasi yang efektif. Dan hasilnya adalah tingkat kesembuhan dari pasien lebih tinggi insya Allah terkait dengan hubungan komunikasi dokter pasien. Terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ini tantangan baru. Semua pihak, baik dokter maupun dokter gigi dan juga maupun pasien, dua-duanya harus menyadari bahwa untuk urusan kesehatan, untuk urusan pelayanan kesehatan itu tidak semuanya bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu. Ada di titik tertentu bisa sangat baik potensinya gitu ya, potensi pengembangannya, pemanfaatan teknologi ini. Ada juga yang tidak terlalu tepat gitu. Dan juga bagaimana tetap etis dua-duanya mengambil tanggung jawab yang sama. Dokter punya tanggung jawab etika, pasien punya tanggung jawab etika juga terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga dialog ini mencerahkan dan memberikan dampak pada kita untuk meningkatkan terus komunikasi kita. Mbak Adri, ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau buat saya sebaiknya pasien menjaga hubungan baik dengan dokter selamanya, selama dia hidup, karena sakit itu bisa berulang. Dan menjaga hubungan baik itu bukan selagi sakit, selagi sehat pun dia harus menjaga, katakan selamat hari raya atau ada ucapan selamat lainnya, tapi pada saat sehat. Karena itu bagi dokter juga merasakan bahwa dia dihargai. Penting sekali hubungan saling menghargai, saling hormat, saling ingat, itu saya kira penting. Oke. Mbak Adri, Mbak Mona, terima kasih banyak untuk hadirnya. Dan Ikhwan Akhwat, apapun yang terjadi pada diri kita katanya adalah yang terbaik dari Allah, tapi upaya kita untuk mencapai kebugaran yang optimal juga perlu kita tingkatkan. Kalau tadi dikatakan bahwa komunikasi memegang peranan 80% terhadap kesembuhan kita, jadi mari kita tingkatkan berkomunikasi di dalam proses pengobatan kita. Terima kasih untuk Agus, Neza, Robi, dan juga teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Juga untuk teman-teman yang ada di Batam, di Singapura, di Banyuwangi, di Pontianak, di Semarang, di Sukabumi. Terima kasih untuk telah menyebarluaskan program-program dari Silaturahim. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk jumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.